Aduh, nah ini kita ambil semua. Malah rusak guys. Aduh, malah rusak guys. Oh ini dia udah dicincang-cincang soalnya. Duh, malah tenggelam dia di dalam. Oke, halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Nah, di video kali ini kita lihat banyak bulu sayap maupun bulu ekor murai batu yang ada di bawah. Ini bukan hasil dari pembantaian, tapi memang indukan lagi ganti bulu. Ntar saya usir ya. Tuh. Nah, itu indukannya lagi ganti bulu. Padahal ini sudah jodoh. Tuh. Jantannya juga sudah over birahi, alhamdulillah tanya, tapi tidak ada ngebantai dan sebagainya ya. Nah, gak apa-apa itu karena masih muda ya. Oke, kemudian inilah sebenarnya di masa inilah penangkar itu rugi ya, rugi dari pola pakan dan rugi dari pola rawatan juga, karena tidak ada menghasilkan dari trotolan ya, tidak ada menghasilkan anakan yang untuk dijual ya. Nah, jadi disinilah sebenarnya keuntungan jika penangkar tersebut mempunyai lebih dari satu pasang murai batu ya. Nah, ini kebetulan kita ada beberapa pasang dan semuanya mengcover ya. Misalkan yang ini gagal, yang ini jadi, yang ini jadi, yang satunya jadi juga gitu ya. Nah, ini lagi ngeram. Kayaknya udah menetas guys ya. Kita lihat ya. Oke, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada nafasnya dulu. Alhamdulillah sudah menetas nih ya. Ini sarang telurnya. Nih, kita lihat. Tuh, alhamdulillah sudah 2 yang menetas ya. Saya juga udah curiga pagi tadi, soalnya saya lihat ada cangkang telur yang udah dihancur-hancurin. Karena saya kemarin nggak tahu, selama 2 hari saya ninggalkan penangkaran ini karena keluar kota. Nah, kebetulan Kaisar ini kan dipoligami, betina satunya lagi di sini. Nah, kebetulan juga kita mau panen ya. Ini sudah saya siapkan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anakannya selamat. Aturannya ini jadwal panennya itu hari Selasa. Cuma dikarenakan hari Selasa kemarin saya masih di kota, otomatis nggak bisa, ini hari Rabu baru kita panen. Jadi telat sehari ya. Lewat dari aturan. Gak apa-apa lah. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, kita mau lihat anakannya dulu. Tuh, alhamdulillah gemuk-gemuk ya. Ini udah kelewatan sebenarnya. Karena udah umur segini biasanya dia agak stres-stres gimana gitu. Biasanya beberapa jam ataupun setengah hari dia itu puasa guys ya. Puasa nggak mau makan. Karena dia merasa terancam gitu ya. Umur segini dia sudah mulai sadar gitu ya. Udah mulai sadar akan ancaman dari luar ya, termasuk kita ini yang panen. Ya, termasuk kita yang punya tangkaran ya. Aduh, nah ini kita ambil semua. Malah rusak guys. Aduh. Malah rusak guys. Oh ini dia udah dicincang-cincang soalnya. Duh, malah tenggelam dia di dalam. Ya ampun. Udah nggak apa-apa. Hancur malah guys. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah gede-gede semua ya. Gemuk-gemuk semua anak dari si Kaisar ya. Nah, jadi sebentar kita bersihkan dulu. Oke, seperti biasa kita mulai prediksi. Walaupun salah, yang penting kita belajar prediksi dulu. Nah, ini untuk jantannya, kalau terlihat dari sini
Yang ini nih kayaknya ya. Dari kepalanya gede ya, badannya lebih panjang, warnanya lebih pekat ya. Nah ini bukan berarti betina, tapi masih diperkirakan itu betina ya, masih belum bisa dipastikan untuk umur yang sebesar ini. Tuh dia makan apa ini guys? Itu karena kita tadi jebol dia ya. Sebentar guys ya. Oke, udah aman ya. Nah ini dia. Ini dia udah mulai mau terbang ya, mungkin sekitar 2 hari lagi ini udah terbang, 2-3 hari lagi udah nengger ya. Nah tadi udah kita prediksi singkat ya, mudah-mudahan memang benar. Tuh. Ya kemudian kita lanjut ke bahasan tadi ya. Makanya dari itu kenapa kok penangkar itu selalu nambah ya. Dan juga kadang sudah ada saya mau ternak satu pasang aja, jarang yang seperti ya, memang kebanyakan seperti itu, tapi jarang yang dia bertahan satu pasang. Nah jadi alasannya ya seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama dikarenakan karena kalau misalkan satu pasang ngurah, otomatis dia ekor ya, ngasih makan aja tanpa mendapatkan penghasilan. Ini kalau untuk kita berbicara masalah bisnis ya, bukan hanya hobi menangkar cari keturunan, tapi ini kita ceritakan berdasarkan bisnis ya, itu nggak masuk. Maka dari itu penangkar selalu menambah untuk mengcover indukan-indukan yang masih zong ataupun indukan yang sedang bermasalah ya. Nah dan juga yang kedua tujuannya untuk menambah penghasilan atau meningkatkan penghasilan dari ternakan murai batunya ya. Apalagi kalau yang hobi itu kadang ya bukan hanya itu aja kepikirannya, karena pengen lihat terahnya yang lain, ini kok keren gitu, pengen punya anakan ini, akhirnya dia beli dan dijadikan bapakan. Nah jadi seperti itu ya. Jadi seperti itulah guys pikiran kita seorang penangkar. Nah, misalkan kalau Anda masih baru, Anda rasakan aja lah dulu. Mungkin untuk saat ini Anda terpikirnya hanya satu pasang, tapi setelah nanti berbulan-bulan ataupun tahun Anda akan merasakan bahwasanya inilah fungsi dari ternak lebih dari satu pasang. Ini kita coba, ini kan pasangannya ya, kita pisahkan dulu, suruh pindah dulu yang jantannya. Kaisar pindah, yuk naik. Kaisar pindah atas sana. Oke. Ayo Kaisar. Ayolah yang perempuannya salah masuk nanti. Tutup dulu. Dan nanti aja kita pisahkan. Ini poligami ya, ini pasangan ini yang betina yang punya anakan tadi ada di tuh ada. Tuh dia. Tuh betina yang punya anakan tadi. Ini anak pasangan Kaisar yang baru ya. Ini dari hutan Napal Putih. Tuh indukannya ya. Kalau indukan lokal sini memang segini lagi standarnya, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga ya. Nih kemudian ini juga lagi ngeram anakan king killer lagi ngeram ya. Telurnya kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan, kayaknya gelap guys. Tuh gelap, indukannya lagi ngeram, udah saya sekat juga tuh. Ini juga lagi ngeram, atau sekalian kita cek sekalian ya. Ini kita cek si blorok ya, bagaimana keadaan si blorok sekarang. Mumpung lagi di sini. Oh, udah ada anaknya guys. Udah gede malah nih anaknya, 1 ekor. Saya nggak tahu, malahan udah menetas. Saya kira ini masih mengeram ya, karena memang perhitungannya ini lebih duluan dari si Borneo. Sedangkan Borneo tadi sudah
menetas ya. Jadi seperti itulah guys ya. Ya alhamdulillah rezeki untuk hari ini. Dan yang kanan sana belum kita cek, mungkin di video berikutnya akan kita buatkan tentang masalah-masalah seputar murai batu dan keberhasilan dalam ternak murai batu. Keberhasilannya bukan hanya untuk disombongkan, tapi untuk dipelajari apa sih tipsnya, apa sih penyebabnya kok bisa berhasil gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang kita pahami dan harus kita cari tahu. Oke, mungkin segitu dulu. Terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.